Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'la ghurafil jannati jannatul khuld. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya. Allah mudahkan kita bisa bertemu dengan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah berikan taufiknya kita kepada kita semua dimudahkan bisa menuntaskan, menyelesaikan, memaksimalkan kesempatan beribadah dengan sebaik-baiknya di bulan ini. Mudah-mudahan amal kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Dengan asbab amal mudah-mudahan Allah hantarkan kita ke husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan setiap hari Sabtu ya ramai seperti ini Pak ya. Insyaallah, amin. Yang enggak amin berarti enggak niat. Kalau aminnya kencang pimpinan. Alhamdulillah semuanya bersandar ya. Alhamdulillah. Kecuali yang enggak berarti masih muda. Yang enggak bersandar satu. Saya juga bersandar ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan pelajaran kita tentang Mawsu'atul Akhlaq ya, ensiklopedia akhlak menurut Al-Quran, Sunnah, dan penjelasan di kalangan para ulama kita. Kita masuk bab at-ta'awun. Ta'awun itu saling bantu-membantu, saling tolong-menolong. Intinya adalah pada hadis Nabi SAW, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongannya selama hamba membantu saudaranya yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu menolong hamba-hambanya selama hambanya membantu menolong saudara yang lain. Jadi ada hablum minallah, juga ada hablum minannas. Begitu hablum minallah ditegakkan, ditunaikan dengan baik, maka hablum minannas akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di surah Al-Fatihah juga seperti itu. Kita diminta untuk maksimal dalam beribadah kepada Allah, selebihnya akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan dibalik, minta pertolongan baru ibadah. Ya ibaratnya kalau kita ya kewajiban dulu baru diberikan haknya. Ya selama ini kita lebih mengedepankan kewajiban atau menuntut hak. Kalau doa itu minta banyak atau banyak? Banyak. Tapi kalau ibadah itu semaunya atau sepantasnya atau semaksimal. Ya. Kita lebih khusyuk tarawih atau lebih khusyuk berdoa minta harta yang banyak?
Pernah nggak model kita berdoa seperti sholat taraweh? Asal jelungkar-jelungkir begitu, asal doa ya Allah kasih yang banyak, kalau mau ya ya, kalau enggak ya udah. Karena kayak gitu nggak mungkin. Begitu besarnya kebutuhan kita terhadap dunia, kebutuhan ya. Tapi kita tidak menganggap kebutuhan saat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tadi pertolongan itu akan hadir selama seseorang itu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga termasuk praktek daripada ayat Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah, fadzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Wadzkuruni fadzkuruni, ingatlah kepadaku, ingat Allah dulu, hablum minallah, adzkurkum, Allah akan ingat dia. Nah, di antara bentuk praktek mengingat Allah dan Allah mengingat hambanya itu disebutkan oleh para ulama kita. Nanti di tafsir Al-Baghawi itu disebutkan maksud ingat kepada Allah adalah taat, menjalankan ketaatan. Nah, ibadah itu termasuk bagian daripada ketaatan. Nah, kalau orang itu sudah taat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepadanya. Segala permintaan, permohonan pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk adalah at-ta'awun, pertolongan, minta tolong, minta bantu. Nah, kalau bab kita ini adalah at-ta'awun, saling bantu membantu. At-ta'awun itu saling bantu membantu. Kalau kalimatnya ta'awun itu saling bantu membantu, itu berarti hablum minannas, sesama manusia. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai makna atau pengertian ad-ta'awun secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, al-aun itu adalah ad-dhahiru 'alal amr, nolong, bantu. Ya. Menolong, membantu terhadap perkara tertentu. Kalau bahasanya diganti dengan ta'awun, kita kan sering yuk ta'awun. Itu maksudnya adalah saling tolong menolong, satu dengan yang lain saling tolong menolong. Dan ini sudah menjadi prinsip kehidupan. Nggak ada yang nggak butuh. Karena saking butuhnya itulah maka Nabi SAW memasukkan bab keimanan. Ya, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Pertama, siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah dia berbicara baik atau diam. Kalau nggak bisa berbicara baik, sebaiknya diam. Pak, Bu, yang lebih susah itu ngomong baik atau diam? Yang susah itu ngomong baik atau diam? Yang mudah itu ngomong atau diam? Masing-masing orang punya ketahanan nasional yang berbeda. Ada yang mudah ngomong, ada yang mudah mendiam, ada yang ya ngomong ngecepres gitu ya, ada yang memang orangnya pendiam. Enak mana punya pasangan banyak ngomong atau diam? Ya. Lebih baik yang banyak ngomong itu suami atau istri? Lebih baik banyak diam itu suami atau istri? Sebaiknya yang paling banyak ngomong itu suami atau istri? Istri. Istri di belakang. Nah, mumpung Bu tak bantu Bu, biar ketahuan suaminya mau gimana. Sebaiknya yang banyak diam itu suami atau istri? Bingung ya? Pokoknya gitulah. Ada orang yang muda dikit-dikit ngomongin, bahkan sampai lintas tetangga diomongin semua.
Itu biasanya kerjaan laki-laki atau wanita? Jangan bilang istri Pak, nanti ketahuan suaranya, jangan keras-keras. Nah itu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamu. Dan yang ketiga, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Ya, siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ya, memuliakan, menghormati, memberikan hak dan kewajiban. Baik itu secara bahasa. Secara istilah, at-ta'awun, saling bantu-membantu, itu maksudnya adalah al-musa'adatu alal haqq, membantu atau memberikan pertolongan demi menegakkan al-haq, pada hal yang benar, bukan pada perkara-perkara yang salah. Ibtigha al-ajri minallahi subhanahu wa ta'ala. Tujuan utamanya membantu itu adalah mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam hal ini, profesi yang paling banyak membantu orang itu apa, Pak? Lawyer ya. Tapi satu sisi juga harus khawatir dengan sikap tindakan setelah keputusan yang diambil itu benar atau tidak. Kalau sampai membantu, menolong orang-orang yang jelas berbuat salah, dimenangkan perkaranya, justru ini akan menjadi malapetaka. Sehingga di dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Ali bin Abi Thalib mengatakan, akhbarani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku bi arba'i kalimat, tentang 4 perkara. Dan 4 perkara ini semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang ketiga, yang pertama adalah la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat seorang yang menyembelih bukan atas nama Allah. Tidak mengucapkan bismillah tetapi mengucapkan atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah Subhanahu wa taala melaknat seorang anak yang melaknat orang tuanya sendiri. Ada yang ngusir orang tua, naudzubillah min dzalik. Ternyata Bapak Ibu sekalian, fenomena mengusir orang tua ini hal yang sering terjadi dan bisa kita lihat. Ternyata nggak semudah membalikkan telapak tangan untuk memiliki anak yang soleh atau solehah. Dan kita terus berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dikaruniakan keturunan yang soleh dan solehah, ya, yang mengerti akan orang tuanya. Miris, Pak. Apalagi dengan medsos yang begitu masif, banyak informasi yang cepat sampai kepada kita. Gini. Itu kalau dibuat tren, ngeri itu, Pak. Anak muda dibuat tren, anak muda ngusir orang tuanya, anak-anak ngusir tuanya, anak muda nggak langsung begitu minta orang tuanya nggak dikasih, langsung ditabuk, ditendang, diusir, dibakar, diacak-acak isi rumah itu. Itu kalau dijadikan tren itu ngeri, Pak. Naudzubillah min dzalik. La haula wala quwata. Sampai tega membunuh orang tuanya gara-gara minta beli apa, nggak ada uang, apalagi hanya 10.000 nggak bisa beli pulpen, bunuh diri, sampai kayak gitu loh. Kalau itu nanti buat tren, jadi tren, wah tuh ngeri itu. Naudzubillah min dzalik. Kita terus mohon kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saat ini kita baru terasa punya anak
pentingnya punya anak yang soleh dan solehah. Dulu waktu jadi anak-anak kayak nggak begitu ini ya. Sekarang baru tahu rasa gitu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua. Kemudian yang ketiga, la'anallahu man awa muhdisan atau muhdasan. Ada dua bacaan menurut para ulama. Allah Subhanahu wa taala melaknat seorang yang membantu, menolong ya orang-orang yang jelas-jelas berbuat salah lah ini, orang yang berbuat salah. Ya. Jadi perlu tidak harus berprofesi sebagai lawyer atau sebagainya, tapi kita juga sama. Kalau membantu menolong orang-orang yang jelas-jelas berbuat salah, yaitu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah Subhanahu wa taala melaknat seorang yang mengubah patok sertifikat tanah. Nah, itu 4 perkara yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau menjelaskan kalau laknat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak hadis ini, Allah melaknat orang yang berperilaku seperti ini. Maka maksud laknat seperti ini, kata Imam Nawawi, adalah bahwa kehidupan seorang itu akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik, la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau laknat itu datangnya dari manusia, katakan seorang melaknat kepada yang lainnya, maka maknanya adalah ia akan dikenang, akan selalu diingatkan keburukan-keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau di Quran itu kan ada itu, ya. Ada banyak contoh orang yang tidak mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah, tidak menerima, tidak mengakui ya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, maka sampai sekarang kita kenang keburukannya. Begitu pula ketika di Quran juga disebutkan orang yang tidak baik kepada sesama manusia itu juga dikenang sampai sekarang. Ya. Perilaku kaum ya umat dulu yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya itu juga sampai sekarang kita kenang keburukannya. Tapi ada juga kita kenang dengan kebaikannya. Nah kita juga sama, kita akan meninggalkan dunia ini, kelak akan dikenang apanya? Mudah-mudahan dikenang kebaikannya. Pak, kalau seandainya kita meninggal, kira-kira yang dikenang oleh istri baiknya apa enggak baiknya, Pak? Kira-kira kalau istri meninggal kita kenang baiknya atau enggak baiknya? Baik. Nah, tujuan memberikan bantuan ini adalah alal haq, pada perkara-perkara yang hak, pada perkara-perkara yang baik, ya. Nah, tujuannya ibtigha al-ajri minallahi subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuannya adalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad ja'alallahu subhanahu wa ta'ala at-ta'awuna fitratan jibiliyatan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sikap tolong-menolong itu adalah sebagai fitrah kemanusiaan. Jadi orang nggak beragama pun kalau pasti butuh yang namanya sinergi, saling bantu membantu, gotong royong. Kayak di kampung dulu, ya itu kalau ada yang bangun rumah itu otomatis tetangga dekat jauh itu langsung ngumpul bantu tanpa ada embel ini dan itu. Begitu kita ke kota, itu kalau enggak ini susah, beda. Kecuali ya tempat-tempat yang memang umumnya pendatang yang dulu di kampung biasa ya ngumpul bareng dan sebagainya. Nah itu sulit untuk ditemukan. Ya, terus nggak tahu di sini begitu Pak ya? Masih ini kayak di kampung ya. Ada sunatan, bantu. Yang sering kumpul itu ada sunatan atau ada kematian?
Kalau nggak ada mati itu nggak ngumpul, doanya semati ya lah. Gitu ya. Jabalaha fi jami'i makhluqatihi. Jadi Allah, jadi fitrah ta'awun ya. Fitrah ta'awun, saling bantu membantu, saling tolong menolong. Ini Allah tetapkan ya kepada semua makhluk. Ya, semua makhluk. Yang kecil, yang besar, laki-laki, perempuan, jin, manusia. Fala yumkinu li ayyi makhluqin ayyuwajiya kull a'ba'il hayati wa mata'ibiha munfaridan. Enggak mungkin ya, enggak mungkin manusia mana yang mampu menghadapi beratnya kehidupan dunia dengan sendiri. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Siapa manusia siapa yang mampu ya memikul beratnya kehidupan dia sendirian. Gak ada yang mampu. Sehebat-hebatnya dia, sepanjang-panjangnya titel yang didapatkan, itu gak mungkin dia bisa hidup sendiri. Gak mungkin, itu mustahil ya, mustahil. Meskipun hidup di hutan pasti ada temannya juga. Ya. Nah, kalau orang akan tahu pentingnya untuk saling bantu membantu itu kalau sudah hidup di mana, di hutan sendirian, tapi syaratnya sendirian, itu baru tahu itu ya. Kita di sini saja, Pak, kalau lagi sakit nggak ada yang jenguk, itu rasanya gimana, Pak? Sudah jamaah aktif di masjid, pas sakit nggak ada yang jenguk, itu rasanya kayak hidup di mana, Pak? Kayak hidup di kota apa di kampung? Kayak sendirian aja ini, kayak nggak peduli. Dulu waktu saya kaya ini banyak yang datang, entah ngutang, entah ya ngopi. Sekarang terpuruk, jatuh sakit, nggak ada yang nengok, lupa. Pada lupa alamatnya, alamat rumahnya lupa, telepon pun lupa. Masya Allah, berarti persaudaraannya karena ada kepentingan, ada maunya. Ya. Balabuda ayaktaja ilaman yu'awinuhu wa yusa'iduhu. Ya, pasti dia membutuhkan orang yang menolong, orang membantu dan sebagainya. Bangun rumah bisa nggak sendiri, Pak? Nggak bisa. Bangun masjid semegah ini sendiri bisa nggak? Uang mungkin punya, tapi apakah dengan uang itu saja dia bisa bangun? Kan nggak bisa. Pasti butuh aspek yang lain. Nggak mungkin. Apa insinyur sepinter terus bisa bangun? Ya nggak mungkin. Ya butuh tenaga, butuh harta, butuh ini dan itu, pasti butuh yang lain. Dan ini tidak bisa dipungkiri. Falidzalika fatta'awunu daruratun min daruriyatil hayat. Karena itu saling bantu membantu, saling tolong menolong ini adalah kebutuhan pokok, ya krusial dalam kehidupan. Allati la yumkinul istighna anha. Tidak mungkin orang lepas daripada itu. Dan orang-orang kaya itu suka sombong biasanya, Pak. Saya kan yang penting punya uang. Tapi dia punya uang juga butuh yang lain. Seakan-akan kalau punya uang banyak itu segalanya bisa datang sendiri. Nggak mungkin itu. Nah, itu terlalu sombong dan sombongnya kesiangan. Wal mulahad anna nusus syari'ati ja'at bil khitabil jama'i. Nah, ini yang penting ini Bapak Ibu sekalian, bahwa nas-nas syariah dalam Al-Quran itu menggunakan kalimat khitabnya adalah jamaah. Artinya banyak. Contoh ya, dalam Al-Quran itu disebutkan 3 model ya, 3 model. Ya ayyuhalladzina amanu, kalimat ya ayyuhalladzina amanu dari Al-Baqarah sampai An-Nas itu waradat, terdapat 89 kali terulang. Ya, 89 kali ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, dimulai dari surah Al-Baqarah ayat 104 ya,
104 ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu durna wasma'u walil kafirin adzabun alim. Itu sampai ke surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu kalau dihitung itu ada 89 kali. Amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan wahai orang beriman, tetapi wahai orang-orang yang beriman. Menunjukkan orang banyak, orang beriman yang banyak. Kemudian juga ada penyebutan panggilan ya ayyuhan nas, wahai manusia secara umum. Itu terulang di dalam Al-Quran sebanyak 20 kali. 20 kali berarti lebih dari 2. Kalau bahasa Arab itu lebih dari 2 namanya jamak. Banyak, arti banyak. Kayak gini ini kan banyak. Ini 30.000. Ya, yang kelihatan 10.000, yang enggak kelihatan ya 30.000. Banyak. Jin-jin ini, ada gak jin-jin di sini, Pak? Pada hadir. Nah, itu ngeliatin tuh mana yang tidur, mana yang ngantuk, itu ngeliatin itu. Ya. Kemudian kalimat ya bani, panggilan ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam. Wahai, jadi wahai orang-orang yang beriman 89 kali. Wahai manusia 20 kali. Wahai anak keturunan Adam, itu disebutkan khamsu marrat. 5 kali disebutkan. Ya bani Adam, ya bani Adam, ya bani Adam, itu sebanyak 5 kali. Nah, 7 kalimat atau angka 89, 20 dan 5 ini menunjukkan jamak. Ya, jamak. Dan ini disambil kesimpulan oleh penulis dalalatun ala ahammiyatil istima'i wat ta'awuni wat takamuli. Nah, ayat-ayat panggilan ini menunjukkan tentang pentingnya pertama adalah al-ijtima'. Ngumpul itu penting. Ya kadang-kadang nggak salah juga pepatah orang Jawa, mangan ramangan, yang penting ngumpul. Ya harusnya ngumpul ya mangan, tapi ya pagi ini ya jangan. Batal nanti. Ya, giliran Ramadan kepengen makan pagi. Ya, itu ngumpul, istima'. Kemudian yang kedua at-ta'awun, saling bantu membantu, saling tolong menolong. Ya karena memang manusia membutuhkan satu dengan yang lain. Yang ketiga, nah ini penting, sifat sosial, kehidupan sosial yang harus kita, atau prinsip kehidupan sosial yang harus kita kedepankan. Pertama ya sering ngumpul, kemudian saling bantu membantu. Yang ketiga at-takamul, takamal itu saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Kurang, ngumpul, saling bantu, saling melengkapi. Tidak sempurna memang, karena manusia nggak mungkin ada yang sempurna. Sistem apa yang paling sempurna? Ya, agama. Sistem Allah Subhanahu wa taala. Yang maha sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Sesempurna-sempurnanya orang kita lihat orang itu sempurna, tapi hakikatnya adalah tetap ada kekurangan. Jadi ini 3 prinsip kehidupan sosial. Pertama apa tadi? Al-istima', ngumpul, seperti ngaji kan ngumpul ya. Kecuali online juga ngumpul online. Ini ngumpul offline, ada ngumpul online. Kemudian at-ta'awun, saling bantu membantu. Makanya pentingnya ngumpul itu juga harus ada semacam program di mana bisa saling bantu membantu. Kemudian at-takamul, saling melengkapi. Wa qad hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala at-ta'awuni wa da'a ilaihi. Nabi SAW juga memotivasi kepada kita semua untuk saling bantu membantu, dan Nabi SAW menganjurkan hal itu.
Mangkana, contohnya di hadis Muslim, mangkana ma'ahu fadlu lohrin, siapa saja yang memiliki kelebihan punggung. Punggung itu apa? Punya kemampuan. Ya, punya kemampuan. Fal yu'idda bihi 'ala man la dhahra lahu. Maka hendaklah dia membantu orang yang enggak punya punggung. Ya, yang enggak punya kemampuan, yang mampu bantu nolong yang tidak mampu, yang tidak mampu mendoakan yang mampu. Begitulah, ya. Terima kasih, ya, sudah membantu. Wa man kana lahu fadlun min zadin falyu'idda bihi 'ala man la zada lahu. Barang siapa yang memiliki kelebihan perbekalan, ya, makanan, maka hendaklah dia membantu orang yang kurang makanan atau perbekalan. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian tentang pentingnya untuk saling membantu. Wa syabbahal mu'minina fi ittihadihim wa ta'awunihim bil jasadil wahid. Bahkan Nabi SAW menyerupakan orang mukmin dalam persatuan mereka, dalam ta'awun, dalam bantu-membantu, bil jasadil wahid, itu seperti satu kesatuan tubuh. Jadi kita ini ada berapa ini? Ada 100 orang ini seperti satu tubuh. Ya, seperti satu tubuh. Nabi SAW bersabda, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Perumpamaan seorang mukmin, orang-orang mukmin sesama mereka dalam hal kasih sayang, rahmat, ya, itu seperti jasad. Idza staka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasad bis-sahari wal humma. Jika ada satu anggota badan, anggota tubuh merasa sakit, ya, maka anggota tubuh yang lain akan memberikan reaksi bil humma bil sahri wal humma. Ya, seperti itulah, ya. Tapi kalau kita lihat faktanya di keluarga, kalau istri sakit, suami ikut sakit nggak? Kalau suami sakit, istri ikut sakit nggak? Suami itu paling gercep saat istri sakit atau anak sakit. Halo, sunyi ini. Kehidupannya sunyi. Nah, ini sunyi karena apa ini? Terlalu beban berat. Beban berat kehidupan ini. Jadi suami itu paling gercep tindakannya itu ketika istri sakit atau anak sakit, Pak. Yakin tuh. Yang paling gercep itu ya membantu, ayo segera berobat itu ketika suami sakit atau anak sakit, Bu. Ayo bukan dengar lah itu, nggak kedengeran sampai sini. Dengar, Pak. Lebih gercep mana? Lebih gercep mana, Pak? Ketika istri yang sakit atau orang tua kita yang sakit? Nah, kira-kira lebih gercep mana? Mau gercep ke istri, ini sama-sama sakit nih, barengan lah katakan gitu. Istri sakit, orang tua juga sakit. Kita itu sebagai suami, gercepnya yang mana? Suami atau orang tua? Nggak berani ya. Pada hadir kali ibu-ibunya. Kalau mau ke istri, ini orang tua. Kalau mau ke orang tua, istri ini lagi bawa parang. Gimana ini? Ya. Yang dilema itu sebenarnya bukan laki-laki, tapi perempuan. Yang dilema itu sebenarnya secara hukum syar'i, yang dilema itu sebenarnya istri, bukan laki-laki. Ya. Ketika suami sakit dan orang tuanya sakit, itu istri yang dilema sebenarnya, bukan laki-laki.
Ya. Karena apa? Ketika seorang wanita itu ketika seorang ayah sudah mengatakan menikahkan, saat itu juga tanggung jawab beralih dan kewajiban untuk berbuat baik itu ya sepenuhnya beralih kepada suami. Bukan berarti nggak boleh berbuat baik kepada sang orang tua. Itu penekanannya itu sampai Nabi menekankan kalau seandainya makhluk itu boleh sujud dengan makhluk yang lain, maka aku akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suami. Karena pentingnya untuk berbakti kepadanya. Tapi bukan berarti tidak boleh berbakti kepada. Saya ini ada pengalaman Pak ya. Ketika kami ngantarkan salah seorang guru untuk lamaran. Lamarannya itu ya cukup singkat jaraknya. Antara perkenalan dengan lamaran itu sepekan. Sampai pernikahan itu 2 pekan kalau nggak salah. Ya sebulan lah. Nah, taruh sini langsung jadi nikah. Itu waktu lamaran, orang tua saya tertegun juga ada orang tua model seperti ini. Dan itu mungkin 1001 kali ya. Dia mengatakan ke kami ini, saya bilang ke anak-anak putri saya, kalau kamu sudah nikah, jangan perhatikan bapak lagi orang tua. Mau sakit, mau apa, biarin. Karena kamu sudah punya pimpinan. Kalau kamu nggak boleh pulang tanpa izin suamimu. Sampai segitunya Pak. Udah nggak usah perhatiin kalau gini. Udah hidup di sana. Itu luar biasa. Ketika anak putri digitukan dan suami paham betul, kira-kira suami ini akan membalas kebaikan atau keburukan kepada keluarga istri. Pasti kebaikan. Dan itu diterapkan betul. Dan memang ceritanya anak-anaknya begitu. Makanya Masya Allah ya, ada 1, 2, 3, 4 kemarin itu kami ngantarkan yang kelima. Itu anaknya ya soleh-soleha, hafal Quran. Orang-orang biasa Pak, orang-orang awam, orang-orang umum. Tapi hadiah yang Allah berikan itu sungguh luar biasa. Dan pasti kita semua juga ngiri kepingin punya keluarga yang seperti itu. Nah, dilemanya kalau wanita itu nggak paham soal ini, itu masalahnya. Pilih aku atau pilih mbokmu. Mbok itu apa? Makmu. Ya. Istri juga kadang ini bukan istri di sini malah ya. Kalau di sini insya Allah nggak jauh beda katanya. Ya, kadang-kadang istri juga begitu, ya. Kamu kok selalu cenderung baiknya kepada keluargamu, keluargaku enggak. Nah, ini mulai gesekan ini. Kalau sudah terucap ucapan itu sudah mulai ada gesekan. Ya, disinilah permainan ego. Ego 1, ego 2, ego suami, ego istri. Selesai, iya secara zahir selesai, tapi masih membekas di otak. Makanya ketika 10 tahun kemudian suami punya kesalahan, katakan gitu, maka peristiwa 10 tahun sebelumnya itu juga akan diingat. Wanita Pak, modelnya kayak begitu. Masalahnya apa, kapan, itu selalu diingat. Iya. Bapak sih nggak pernah berbuat baik, nggak pernah berbuat baik. Makanya Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang sikap dominan wanita kalau ini nggak diprotek itu berbahaya, yaitu yakfurnal ashir, tidak pandai berterima kasih kepada suami. Nah, saya kan kepikiran, wah ini kalau buat kayak macam diskusi ya, sharing tentang hal-hal seperti ini buat para pengantin, calon pengantin itu bagus juga, mengingatkan gini loh, kamu tuh begini diiringi dengan psikologi Islami yang bagus, diarahkan dan sebagainya. Itu keren juga sebenarnya ya. Terutama kalau khutbah nikah itu juga harusnya disampaikan itu
nggak secara umum, tahu lah. Atau orang tua berhadapan langsung dengan anak putrinya, nak begini loh, kamu begini, ya. Kenapa, jamaah sekalian? Kalau tidak mendapatkan edukasi, maka suami laki-laki itu kalau dia berkeluarga, maka dia akan menjadikan keluarganya seperti yang ia alami pada keluarganya. Wanita juga begitu. Ketika dia berkeluarga, dia akan bersikap seperti yang ia alami ketika atau melihat ya yang alami di keluarganya. Ini kan berarti dua yang berbeda. Nah, untuk menyatukan ini perlu ada kekuatan, kemampuan untuk memanage yang namanya ego. Ya, ego. Nabi Adam alaihissalatu wassalam menghilangkan ego ketika Allah turunkan kalimat, langsung terima. Fatalaqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaihi. Terima, ya kan? Tapi iblis dikasih kesempatan, nggak menerima. Egonya ketinggian, terlalu tinggi, ya. Sampai mengatakan saya lebih baik daripada Adam. Itu kan egonya tinggi. Nah, egonya laki-laki itu apa, Pak? Egonya laki-laki itu apa? Laki-laki itu kan pemimpin, egonya apa? Nggak mau dipimpin. Ya, makanya kalau ketemu ya pasangan yang keras sama keras itu kayak besi ketemu besi langsung bunyinya nyaring, bukan nyaring lagi, mengerikan, ya, cerang-cering seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini contoh-contoh yang lain adalah waqala sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Sesama mukmin, sama mukmin satu dengan yang lain itu kal bunyan seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan, menguatkan satu dengan yang lain. Kan nggak mungkin tiang pojok sana bangga saya penopang. Dan nggak mungkin yang di sebelah sana juga mengatakan saya penopangnya. Semua saling bantu, saling kuat. Antara tiang-tiang satu itu saling kuat, menguatkan. Begitu pula dalam kehidupan sosial kita. Nggak mungkin Pak RT nggak boleh bangga dengan ke-RT-nya, RW nggak boleh bangga dengan ke-RW-nya. Terus presiden juga semikian, nggak boleh. Semua saling bantu, membantu, saling kuat, menguatkan. Ya. Ia mau apa dibanggakan? Saya juga nggak boleh bangga, Pak. Apa yang mau saya banggakan? Kalau Bapak Ibu nggak ada, saya ngomong dewe no gini, sendirian. Dan Bapak Ibu juga mau duduk kayak gini terus nggak ada orang yang di depan. Mau ngelihat apa? Dengerin apa? Saling membantu, saling tolong, menolong. Kan nggak mungkin juga suami pulang tiba-tiba ada kopi ngepul. Itu siapa yang menghadirkan? Malaikat, jin, atau siapa? Kan mungkin kan? Pulang kerja, baju kotor, ditaruh sebentar, kok tiba-tiba sudah di lemari dengan rapi, setrikaan, itu siapa? Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin lah. Semuanya pasti saling bantu, tolong, menolong. Dan pengorbanan masing-masing pasti berbeda. Pengorbanan suami ya berbeda dengan pengorbanan istri. Pengorbanan istri juga pasti berbeda dengan pengorbanan sang suami. Poin pertama dalam hal ini adalah sawang sing nyawa. Bisa jadi ada suami yang egonya saya yang paling banyak berkorban. Istri juga saya juga yang banyak perjuangan. Saya di rumah terus, kamu enak di luar. Yang suami, kamu enak di rumah, nggak ngapa-ngapain. Saya di luar pusingnya tuh. Mau ketabrak mobil, ketabrak ini, ketabrak itu, pusing di kerjaan, udah di ini, udah di itu. Kadang-kadang ego ini yang muncul kerap ya. Nanti insya Allah di lain waktu nanti kita bicara soal keluarga-keluarga begitulah untuk inilah. Ya. Gitu ya. Kalau ada orang tua telepon, pinjem uang 1 juta, itu kira-kira dipinjemnya apa dikasih, Pak? Dipinjemnya ya? Oh, namanya pinjem kok.
Kira-kira langsung dikasih apa izin dulu sama istri? Izin apa ngasih tahu? Ngasih tahu. Kalau nggak boleh, kasih, dikasih. Kalau nggak boleh, minjem bayar atau nggak bayar? Jadi kalau nggak istri salihah, nggak bisa ya Pak. Ya. Nah kalau Pak mertua pinjem uang mau berobat, itu dikasih apa dipinjemi? Mertua loh, sekarang mertua. Tadi orang tua. Dikasih, balik lagi nggak? Bayar lagi nggak? Udah dikasih anaknya Pak, udah udah balik modal. Astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Nah, kehidupan itu ya memang sering terjadi. Nggak mungkin nggak terjadi. Ada saja yang terjadi. Kemudian berikutnya at-targhibu fit ta'awun. Motivasi ya. Motivasi dorongan untuk saling membantu, saling tolong menolong. At-targhib. Makanya istilah yang tepat itu Bapak Ibu sekalian ketika Ramadan itu bukan targhib. Bukan targhib, bukan tarhib. Kan gini, targhib Ramadan. Apa tarhib Ramadan? Itu kan biasanya apa? Tulisannya apa? T A R G atau H? G atau H? T A R H atau G? Seandainya H itu pun dalam bahasa Arab tarhib atau tarhib. Jadi ada tiga istilah yang sering tidak tepat untuk ditempatkan, tidak proporsional lah ya. Ada targhib, itu dorongan, motivasi. Kalau pakai hak targhib, itu adanya adalah menanamkan rasa takut, ya, raghaban wa rahaba. Jadi doa itu. Ada yang namanya tarhib pakai hak, alhamdulillah, nah itu pakai hak. Kalau tarhib itu adalah at-tausi'ah. Tausi'ah itu lapang. Lapang apa? Fistikbari Ramadan. Lapang dada menerima, menyambut datangnya Ramadan. Nah, itu yang tepat. Insya Allah itu tarhib pakai hak. Bukan pakai G, bukan pakai H. Tapi bisa disinkronkan kok sebenarnya. Penyambutannya namanya tarhib. Kontennya ada motivasi, ada peringatan. Motivasinya maksimalkan ibadah. Warningnya hati-hati dengan scroll. Scroll itu bisa berapa menit Pak? Scroll itu kalau 5 menit saja scroll per hari. Itu kalau usianya sekitar 70 tahun, 70 tahun ya, itu kalau setiap hari, itu maka waktu yang dia gunakan scroll 5 menit per hari dengan usia 70 tahun itu sekitar ada kurang lebih 15 tahun. Jadi 15 tahun itu scroll. Itu baru scroll. Belum bohong. Artinya, mohon maaf, bohong itu berapa menit? Berapa detik bohong itu? Belum sombong. Sombong itu berapa menit? Belum lagi ngerumpi. Ngerumpi berapa menit? Kalau ibu-ibu berapa jam? Belum nonton bola.
Meskipun setahun sekali. Ya, setahun sekali, Pak. Nonton bola. Begitu fan-nya kalah, diomelin. Itu ngomelin, ini ngomelin siapa gitu ya. Coba kalau disuruh main gelagapan juga itu. Ya. Belum lagi nggak enakan sama yang lain. Itu kalau dihitung-hitung semua, dipres betul-betul ya, difilter gitu, pas gitu, kira-kira yang maksimal ibadah itu berapa? Belum lagi Jumatan ngantuk tidur, belum lagi ngaji ngantuk tidur. Ini contoh saja Pak loh, contoh loh ya, contoh. Nggak apa-apa kan contoh, udah mau selesai kok. Coba, kalau setiap taklim ngaji itu ngantuk tidur itu ngantuk itu berapa menit? Belum lagi ngelihat wanita cantik menggebu-gebu, itu berapa menit? Bahkan sampai kebayang. Bayangin enak kayak gitu itu berapa menit? Itu dihitung semua dari mulai tidur, bangun tidur, mau tidur lagi, ya dihitung dalam kehidupan itu kalau intinya berapa? Itu scroll, ya. Mungkin bagi kita hari ini enak scroll, tapi hakikatnya ya menghilangkan kesempatan waktu itu. Dan itulah yang dinasihatkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, ya bena Adam, innama anta ayyam. Wahai anak Adam, engkau adalah kumpulan waktu. Waktu itu kan dari detik, menit, gitu kan. Terus, gitu. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Ya. Setiap kali hilang waktu, itu tadinya hilang pada dirimu. Ada bagian dirimu yang hilang, yang ngelamun dasnya, ya. Itu kalau usianya 40 tahun, kurang lebih kalau Jumatan itu ada 1000 Jumatan. Dari 1000 Jumatan yang dari awal sampai akhir fokus itu berapa banyak, berapa persen? Ya, itu perlu dihitung juga. Belum pelitnya, belum meditnya, ya, itu. Belum lagi salatnya khusyuk atau tidak, itu aduh kalau dihitung udah habis ya. Ini jadi at-targhib fit da'awun, at-targhib ya, 15 tahun usianya 70 tahun, ada kurang lebih 15 tahun kosong. Kalau driver itu, kalau hard disk itu ya 15 giga lah ya. Nah, itu kalau 15 tahun buat ngafal Quran, kira-kira selesai nggak itu? Habis sudah Qurannya itu. Insya Allah. Ternyata banyak waktu yang makanya kalau dilihat ulama-ulama dulu itu luar biasa. Kadang-kadang ada yang menyampaikan, Imam Nawawi Ad-Dimashqi itu disebutkan bahwa antara usia dan karyanya itu lebih banyak karyanya. Maka sampai digambarkan ekstrim, gambarannya ekstrim. Lahir langsung nulis 7 lembar. Itu ekstrim banget ya. Tapi memang berkahnya itu. Kalau kita lahir ngewek aja. Ya. Baik. Pertama, udah habis waktunya Pak, belum kan? Kan kita nggak boleh merasa habis. Kalau mau merasa habis, berarti waktunya nggak lama lagi. Ya, nggak lama lagi. Tapi nggak apa-apa lah kalau meninggal di bulan Ramadan, kira-kira baik nggak? Ya belum tentu juga. Ya, banyak orang yang meninggal di bulan Ramadan belum tentu juga. Nah, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan di husnul khatimahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok beda ya jamnya ya? Yang lebih cepatan situ apa yang lebih punya saya? Kalau saya 6 lebih 5. Maksudnya mau ngira-ngira sampai sudah boleh sholat suruk gitu loh. Itu. Ini bunyi. 6.15. Mana Pak? Duha. Lebih 16. Suruk. Suruk itu kan baru terbit kan, belum boleh sholat kan?
Dari sampai jam 7 hafal duha 16. Wah, biar sekalian lah ya, sampai jam 10 apa jam berapa. Lah mumpung Ramadan, mumpung libur kan, mau apa lagi? Daripada kemarin-kemarin kan 15 tahun loh Pak, nganggur itu, kosong itu kan, kita isi lah. Nah, ini maksain aja ini. Ya kadang-kadang orang diajak untuk fake, ya kadang-kadang udah dipaksa dulu ya. Nggak apa-apa lah. Baik. Sebentar lagi, nggak lama kok. Yang lama itu di rumah aja. Ya, nanya-nanya WA gitu. Yang lama itu. Baik, pertama dari Al-Quran, motivasi dorongan untuk ta'awun dalam Al-Quranul Karim. Pertama adalah surat Al-Asr. Dan Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman wal 'asr, wal 'asr, demi waktu, demi masa. Ya. Ini ulama juga menyebutkan demi masa ini adalah waktu yang kita lalui. Ya. Waktu yang kita lalui ya dari detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke pekan, pekan ke bulan, bulan ke tahun, sampailah usia 70 tahun. Nah, kami itu buat tabel. Dimulai dari usia 20, 30, 40, 50, 60 sampai 70. Itu kalau setiap hari 5 menit saja, 5 menit scroll, katakan begitu, itu nanti ketemunya berapa? Kalau usia 40 itu berapa? Jadi ada hitungannya per detik ya, detik nanti jadi menit itu berapa? Ya, nanti ini selama 20 tahun, selama 30 tahun selama ini. Nah, makanya kesimpulan kalau usianya 70 tahun itu kurang lebih 15 tahun. 15 tahun nganggur kosong. Ya, Masya Allah, terlalu banyak kosongnya. Ya kalau kosong-kosong nggak isi, ya mungkin lebih mending daripada kosong isinya nggak benar. Ya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semua. Mudah-mudahan Allah terus sadarkan kita bisa berbuat baik. Wal 'asr, demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu lafi khusrin, pasti pernah rugi. Pasti pernah rugi atau pasti rugi, ya. Pasti rugi. Pasti ada kerugian. Pasti ada khilaf, pasti ada yang tidak baik, ya. Dan kerugiannya ini, khusrun ini, kerugiannya tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Ya, kedua kerugiannya tidak hanya menimpa di dunia tetapi juga menimpa di akhirat. Itu ada padanan ayat ini di surah Al-Hajj ayat 11. Ya. Ada padanannya di surat Al-Hajj ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin." Ada sebagian manusia yang istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may ya'budullaha. Ada sebagian manusia yang istiqamah ibadahnya. Tapi keistiqomahan ibadah itu disebutkan ala harfin, hanya pilihan-pilihan tertentu saja. Nah, pilihan-pilihan tertentu itu terikat dengan sikap. Fa'in asabau khairun itma'an nabi. Kalau ibadah yang ditunaikan itu mendatangkan manfaat sebagaimana yang dikehendaki, wah itu hatinya bunga, senang. Wah ini luar biasa. Kamu kalau sholat duha akan dimudahkan ini. Itu prakteknya sudah saya, nah gitu. Langsung testimoni. Kan dulu ada gitu ya, inbox sekian testimoni, sholawat 10 juta ya. Sempat viral, tak salawatin ya, nanti ada 10 juta tak salawatin, kalau enggak 10 juta anak buah saja yang salawat. Ini jual salawat, jualan.
Ya, kamu kalau praktekkan gini akan begini, kalau kamu praktekkan begini, wow seneng diviralkan. Ya, wa in asabathu fitnatun, begitu dia mengamalkan ibadah lantas tidak mendapatkan apa yang diharapkan, tidak sesuai, inqalaba, itu balik. Inqalaba ala wajhihi, itu balik, totalitas balik. Ya, nah kalimat inqalaba balik ini itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan itu bisa sampai kepada tahap murtad. Saking kecewanya, saking dongkolnya, saking gak sukanya, sudah ini berjuang gini gak ada manfaatnya, gak ada manfaat yang diinginkan, kecewa, akhirnya gak ibadah lagi, akhirnya gak respon lagi dengan kebaikan-kebaikan itu. Betapa banyaknya Bapak Ibu sekalian orang yang semangat, ya, lalu tidak mendapatkan, kemudian gak semangat lagi. Nah, ini yang kita hindari. Ya, udah gak usah ikut taklim apa, hari ini gak enak, kenapa? Biasanya ada makanan, sekarang gak ada makanan, diviralin. Dia nggak sadar kalau sekarang lagi Ramadan. Coba kalau berarti dia cuma Ramadan saja ikutnya. Coba kalau kemarin-kemarin ikut makan itu, bahkan nasi kebuli ya Pak ya, itu betul lah. Enggak, ini nyambung lidah aja Pak katanya Pak Nimbo ini harus memanjakan jamaah ini biar senang di masjid, nggak usah pulang itu Pak. Dan makanannya nggak boleh dibawa pulang, harus di sini. Saya bilang ada satu masjid itu, Pak kalau mau ngadain, kalau mau habis taklim makan itu jangan dibawa pulang, nggak ada manfaatnya, saya bilang gitu. Coba kalau makannya di sini bisa dialog, bisa ini, bisa tukar ini, bisa mikirin masjid ini butuhnya apa. Itu kalau nggak ketemu ya susah. Kalau makanan di ini, iya, makanan itu cuma sebagai apa? Sebagai pemancing saja. Ada dibawa pulang, nggak ada diomongin, itu kan ini bingung. Tapi kalau Ramadan gini jangan nuntut lah ya, makan sendiri aja, batalin sendiri. Ini kalau ada orang yang kok ngeritik kok hari ini nggak ada makanannya, itu berarti lupa kemarin itu ada taklim gitu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun idma'anna bihi wa in asabathu fitnatun ala inqalaba ala wajhi. Nah, orang yang ibadahnya modelnya seperti ini itu divonis oleh Allah Subhanahu wa taala khasirat dunya wal akhirah, rugi dunia dan akhirat. Bahkan ditekankan lagi pada kalimat akhir di ayat itu adalah dzalika wal khusranul mubin. Sikap beribadah yang modelnya seperti itu, kalau dapat semangat, kalau nggak dapat mundur, itu kerugian di akhirat. Kalau perumpamaannya ya seperti orang prasmanan ya. Ya. Kalau prasmanan itu kan nggak dimakan semua kan Pak ya. Maksud mau dimakan semua segitu banyaknya? Ya. Mau makan ini ingat kolesterol. Mau makan yang itu ingat hipertensi. Mau ini ingat ingat gulanya. Itu orang gula itu karena banyakkan gula kali ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Ini terakhir Pak ini Pak ya, pertemuan terakhir ya. Enggak, ini pertemuan terakhir kan? Iya. Iya, bulan ini. Bulan Ramadan. Syawal juga libur. Syawal libur lah Pak, Syawal Pak. Syawalan dulu lah. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah dan kesabaran, Allah berikan taufiknya bisa kepada kita semua sehingga bisa menjalankan ibadah dengan maksimal. Mudah-mudahan amal ibadah kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi timbangan berat kebaikan di akhirat,
dan mudah-mudahan di husnul khatimahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan bersama keluarga di sorga bertetangga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.